Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga keadaan kalian baik-baik saja ya. Setelah sebelumnya kita mempelajari apa itu tes literasi dan numerasi dalam ANBK, kali ini kita akan mempelajari cara mengisi soal tes ANBK. Ada menu apa saja sih di dalamnya dan bagaimana cara mengerjakannya? Nah, untuk itu kita akan simulasi ANBK sama-sama kali ini. Disimak penjelasannya berikut ini ya. Di awal kita disediakan tampilan seperti ini. Di sini ada materinya dua jenis, literasi membaca dan literasi matematika. Atau kita bisa istilahkan literasi dan numerasi. Jenjangnya, karena kita SMP, fokusnya pada jenjang SMP, kita pilih yang SMP. Lalu kita klik OK, lanjutkan. Di sini kita diharuskan untuk mengisi username dan password. Kita isi saja data yang sudah tersedia. Di sini karena ini sifatnya hanya simulasi, default ya. Jadi kita login. Nah, di sini ada token yang diberikan oleh sistem P, V, B, D, F, G atau J ya. Di sini kita baca ada kode yang default, nama biarkan saja, jenis kelamin kalau mau dirubah boleh, bisa. Mata ujiannya literasi, karena kita tadi milih literasi dulu. Nama pesertanya kita asal saja. Tanggal lahir kita pilih tanggal lahir secara asal saja, atau kalian bisa menyesuaikan bila ingin benar-benar seperti tanggal lahir kalian. Lalu di sini kita isikan token yang ada di sini. Kita klik submit. Di sini ada konfirmasi tes. Kita baca apakah sudah sesuai dengan data kita nanti. Alokasinya 60 menit. Lalu kalau sudah semuanya pas, dirasa pas, kita klik tombol mulai. Nah, di sini kalau kita menggunakan scroll, kita bisa ke bawah. Di sini ada soal nomor 1. Ini ukuran font soalnya. Mau kecil bisa, sedang, atau paling besar. Jadi ukurannya akan bertambah bila kita klik yang besar. Di sini informasi soal, sisa waktu, daftar soal, ini nama akun kita nanti. Nah, kita klik daftar soal. Di sini ada daftar soal 1 sampai 36. Bisa langsung kalau mau loncat langsung ke misalkan 14 bisa. Ini nomornya langsung ke 14. Kita kembali lagi ke soal nomor 1. Di sini ada soal apa yang menginspirasi I Gusti Made Dharma Putra membuat wayang ental. Nah, kita baca dulu untuk bisa menjawab ini. Kita baca dulu. Baca sampai semuanya beres. Nah, baru kita tentukan jawabannya apa. Contoh yang A. Kalau ragu-ragu, kalian pilih yang ragu-ragu. Kalau sudah tidak ragu-ragu lagi, sudah pasti jawabannya itu, yakin, kalian centangnya dihilangkan lagi. Ya, kalau ragu-ragu nanti tampilan di daftar soalnya akan berwarna kuning. Coba kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Di sini soal nomor 2.
ada soal, jika kamu akan menelusuri informasi menarik tentang keunikan wayang ental, apa kata kunci yang tepat untuk memulai pencarian tentang informasi tersebut di internet? Klik pada setiap pilihan jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari satu bisa. Nah, di sini ada kotak. Jadi kalau tanda kotak itu berarti bisa dipilih lebih dari satu. Kalau tadi ke soal sebelumnya ini bulat, ini hanya milih salah satu. Tapi kalau bentuknya kotak, bisa dipilih lebih dari satu. Semuanya juga bisa mungkin ya. Tapi mungkin ada beberapa yang memang tidak termasuk. Contoh, misalkan kita pilih yang 1 dan 2 aja ya. Seperti itu. Kita ke soal berikutnya. Nah, di sini soal nomor 3, mengapa informasi tentang wayang ental seperti pada wacana layak untuk disebarkan kepada masyarakat? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pertanyaan, alasan yang sesuai. Di sini pernyataan. Ada 3 pernyataan. Sumber yang digunakan dalam teks berasal dari instansi pemerintah yang dapat dipercaya. Apakah benar atau salah? Kalau benar, kalian pilih ini. Informasi yang disajikan dalam teks merupakan pengetahuan umum yang harus diketahui masyarakat. Kalau salah, misalkan kalian pilih yang ini. Dan yang ketiga, pernyataan yang ketiga, teks menyajikan informasi mengenai wayang ental yang belum banyak diketahui oleh orang banyak. Banyak orang ya. Misalkan benar, kalian pilih ini. Atau kalian berubah pikiran, kalian bisa pindahin lagi. Seperti itu. Ini hanya contoh ya. Kita coba cek warna. Kalau sudah dipilih yakin itu berwarna hitam. Kalau masih ragu-ragu berwarna kuning. Kalau belum diisi berwarna putih. Kita kembali ke yang ragu-ragu untuk kita sempurnakan jawabannya. Kita yakin untuk yang A dia akan warna hitam. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, di sini ada beda lagi ininya, teksnya. Ini tentang pengelolaan limbah B3. Kalian bisa baca sampai akhir, beres. Lalu kalian kerjakan soalnya. Pasangkanlah sumber limbah B3 dan jenis produk limbah yang sesuai. Berdasarkan tulisan yang ini ya. Berasal dari sumber spesifik. Jenis produk limbah. Ini sumber limbah B3-nya, ini jenis produk limbah. Berasal dari sumber spesifik. Nah, kalau kalian memilih berasal dari sumber spesifiknya itu aki bekas, kalian langsung klik aki bekas. Kalau kalian merasa ini cocoknya ke pabrik petrokimia, kalian klik petrokimia. Ini klik dulu. Kalian lanjutkan ke pabrik petrokimia. Satu pernyataan harus satu jenis produk limbah. Satu sumber limbah harus satu jenis produk limbah. Contoh ini produknya misalkan ini. Yang kedua yang kadaluarsa dan B3 yang tumpah itu misalkan dari pabrik petrokimia. Seperti itu. Atau bisa klik ganti jawaban untuk mereset semuanya. Tapi kalau sudah yakin, kalian isi, lalu lanjutkan. Untuk soal nomor 5, pilihlah pertanyaan yang tepat untuk mendeskripsikan ciri dari limbah B3 berdasarkan ilustrasi gambar yang digunakan dalam teks. Jawaban benar lebih dari satu. Seperti tadi ya. Nah, di beberapa soal atau di soal tertentu, kalian akan nanti disajikan essay seperti berikut ini. Di sini ada teks dengan judul Kulkas Alam. Kalian bisa baca dulu sampai beres, sampai bawah.
ini soalnya, di mana letak distrik Sugapa? Nah, kita menjawabnya tidak dengan memilih atau menjodohkan, melainkan dengan langsung mengisinya dengan mengklik. Lalu di sini distrik Sugapa terletak di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kalian bisa ketik Intan Jaya, Papua, seperti itu. Lalu untuk tahapan akhir pengerjaan soal, bila kalian sudah mengisi semua soal dari 1 sampai akhir, kalian klik soal berikutnya. Lalu akan ada tampilan konfirmasi tes. Bila ingin kembali, kalian bisa mengklik kembali untuk memastikan lagi jawaban yang menurut kalian sesuai. Dan jika sudah yakin, kalian bisa memilih selesai tes. Seperti ini. Nanti akan ada tampilan review hasil. Di sebelah kiri adalah jawaban kalian dan di sebelah kanan adalah kunci jawabannya. Seperti itu. Kalian bisa disesuaikan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang ada. Lalu bila ingin menyimpan hasilnya bisa klik unduh atau bisa langsung ke logout. Dan kita akan kembali lagi ke tampilan yang awal. Kalian bisa mencoba untuk bagian literasi matematikanya, sama seperti tadi pengerjaannya. Baiklah, sampai di sini pemaparan terkait simulasi atau mengenal fitur-fitur dalam soal tes ANBK. Semoga pada saatnya nanti akan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala apapun. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.